Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wal ahad ar-rahidu samadu yahdil rasyad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya aliyyu ya azim sholli ala sayyidina Muhammadin bil qadril azim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim wahdina wa bina siratal mustaqim amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para bapak hadirin yang kami muliakan, dan tak lupa pula kepada ketua penyelesaian Wahdiah di tingkat kelurahan Belandang, yaitu Bapak Ustadz Wahyudi yang kami muliakan. Wabil khusus kepada Bapak Kiai Haji Heru Sujianto yang kami muliakan dan kami taati, Sohibul Bed Bapak Haji Saiful sekeluarga yang berbahagia, dan penata acara yang kami taati. Pertama-tama kami memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita dikaruniai taufik hidayah oleh Allah bisa bertemu dalam rangka acara mujadah iskuliah yang kita lakukan di setiap seminggu sekali dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani. Sanjungan sholawat salam barokah yang setepat-tepatnya kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tundanya kami menghaturkan salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan kepada para ababillah, para sultan aulia min awalihim ila akhirihim, khususan akramin wa kana zaman wa akhwanihim wa sa'i aulia ilah radhiyallahu ta'ala. Semoga apa yang kami sebut di atas tadi, khususnya beliau baginda Nabi besar Muhammad SAW, mencurahkan syafaat tarbiyahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuatkan manfaat masalah fikih wal dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin yang kami muliakan, marilah dalam kesempatan ini kita untuk senantiasa mengoreksi sedalam-dalamnya terhadap diri kita masing-masing, khususnya diri saya sendiri. Karena man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal jati dirinya, pasti dia akan mengenal kepada Tuhannya. Oleh karena itu, marilah di dalam hidup ini, mari kita mengenal dan kita pikirkan tentang fungsinya manusia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 dikatakan, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Para bapak hadirin yang kami muliakan, yang dimaksud khalifah di sini adalah beliau Bapak Nabi Adam alaihissalam yang telah menurunkan seluruh umat manusia ini. Jadi seluruh manusia ini adalah dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, dengan sendirinya menjadi khalifah di muka bumi ini.
dan sebagai ahli waris secara adami. Para bapak hadirin yang berbahagia, berarti setiap manusia adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan kekhalifahannya. Khalifah Allah atau wakil Allah di muka bumi itu diberi tugas oleh Allah untuk mengatur kehidupan di dunia ini dengan kehidupan yang baik dan benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencipta telah melimpahkan mandat khalifah kepada Nabi Adam alaihissalam tersebut untuk membimbing manusia dalam menjalankan kekhalifahannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih antara hamba-hambanya untuk dijadikan nabi, pemimpin umat. Dan di antara nabi-nabi ada yang ditetapkan sebagai rasul utusannya dengan dibekali kitab sucinya sebagai pedoman hidup umat manusia. Nabi dan utusan Allah yang terakhir sendiri yaitu beliau baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan kitab sucinya Al-Quran sebagai pedoman hidup tuntunan umat manusia sampai akhir zaman atau sampai hari kiamat. Di dalam menjalankan kekhalifahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia tidak bebas begitu saja tanpa arah, melainkan harus menjalankan tugas-tugas yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah kepada hambanya yaitu untuk beribadah. Di dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56 dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tiada aku menciptakan jin dan manusia melainkan aku ciptakan untuk ibadah kepadaku. Para bapak hadirin yang dimuliakan, nah di dalam segala perbuatan dan tingkah laku manusia, segala yang ada, situasi dan kondisi yang bagaimanapun, hidup di dunia ini harus diarahkan untuk pengabdian diri atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu istilahnya itu untuk mengingat Allah. Maka dari itu manusia diwajibkan untuk kenal kepada Allah atau makrifat. Oleh karena itu makrifat sendiri itu wajib hukumnya, sebagaimana di dalam kitab Zuhad yang disampaikan oleh Syekh Rurusan dikatakan, awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Awal kewajiban seseorang adalah untuk makrifat kepada Allah dan dengan mengenal seyakin-yakinnya. Para bapak hadirin yang dimuliakan, berarti makrifat sendiri itu hukumnya wajib, fardu ain. Mengapa makrifat sendiri itu wajib? Alasan yang pertama yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tiada aku menciptakan jin dan manusia melainkan aku ciptakan untuk ibadah kepadaku. Sedangkan alasan yang kedua yaitu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Sesungguhnya aku tidak menyuruh kecuali aku menyuruh beribadah untuk memurnikan ketaatan kepadanya
dengan menjalankan agama yang lurus, dan dengan mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang diberikan itulah agama yang lurus. Para bapak hadirin yang kami muliakan, lalu makrifat sendiri itu apa? Makrifat dia ilmul alim allati yakunu bi mujabihi wa muqtado. Makrifat ialah ilmu seseorang yang diterapkan sesuai tuntunan ilmu tersebut. Bisa dianalogikan gula manis. Kita tahu kalau gula itu manis, tetapi apabila kalau kita sudah merasakan sendiri, begitu pula makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bibir mengucapkan kalimat Allahu Akbar, hati harus merasa kecil, merasa rendah dan gemetar. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2 dikatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman ialah bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya maka bertambahlah iman mereka, karena dia termasuk orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Para bapak hadirin yang kami muliakan, oleh karena itu marilah di dalam hidup di dunia ini kita untuk senantiasa kita tingkatkan ibadah kita, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Terutama kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita diberi ilmu makrifat dan ilmu kesadaran untuk fakiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mari di dalam kesempatan ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon syafaat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memohon jangkauan doa restu kepada para aulia-aulia Allah, khususnya kepada Ghaziyatul Zaman radhiyallahu. Mari kita atur adab kita dengan adab lahir dan batin, dengan kita jiwainillah billah li rasul. Dan mari kita merasa butuh sekali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, butuh sekali syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, butuh sekali jangkungan doa restu kepada beliau Ghaziyatul Zaman radhiyallahu. Mudah-mudahan di dalam kesulitan kita, di dalam ujian-ujian kita, yang mana di akhir zaman ini banyak sekali ujian-ujian, mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, sehat lahir dan sehat batin, sehingga bisa usul sadar makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita merasa banyak dosa kepada Allah, dosa kepada Rasulullah, dosa kepada umat masyarakat jami'il alamin. Mari sungguh-sungguh nelongso, sebagaimana di dalam kitab Takribullah dikatakan, la yakunul fadlu illa lil qulubil munkasiratil muta'addidatil lin nafatil ilahiyah. Fadl Allah Subhanahu wa ta'ala, taufik, hidayah dan ampunan dan sebagainya tidak akan diberikan kepada orang yang hatinya sungguh-sungguh nelongso, merasa menatapi banyak dosa, banyak zalim, banyak kekufuran. Mari kita tobat sungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari merasa ihdor, merasa istidor, merasa benar-benar di hadapan beliau Rasulullah SAW. Mari dengan sungguh-sungguh. Al-Fatihah.
Ya sayyidina salatu wassalam alaika nurul hidayah alam wa aslahu wa ruhul akrim faqabbalan du'abatahu wa rabbihi wa lesani ya sayyidi siwaka fa in takutus sahsohalika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbi bi'illah wandur ilayya sayyidi binadra musilatul lil hadratil aliyah al-fatihah. Demikianlah beliau yang kami sampaikan. Di dalam kami menyampaikan ada kekurangan, kesalahan dan kesilapan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam wa minal wasiyadah zaman wa nadra wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.